Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap kita tetap semangat, ya. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Walaupun mulai hari ini ada pembatasan ya di berbagai wilayah. Tetapi saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang percaya dan selaku hamba Tuhan, saya selalu mengatakan, yuk kita jangan sampai kendor untuk kita mempraktekkan 5M, ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi ini kami memiliki tubuh yang sehat. Kalaupun ada rekan-rekan kami yang terpapar virus corona dan harus diisolasi mandiri di rumah ataupun dirawat di rumah sakit, Tuhan kami terus berdoa dari tempat ini, Tuhan kiranya Engkau akan terus menolong mereka, memberikan semangat, memberikan sukacita, memberikan damai kepada mereka, dan kesembuhan kepada mereka. Kami percaya Tuhan, virus corona ini akan segera berlalu. Dan kami percaya bahwa ketika kami berjuang saat ini, kami tidak berjuang sendiri, tetapi ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Hari ini Tuhan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca di dalam kitab Mazmur nomor 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tema kita hari ini adalah berharap kepada Tuhan. Ya, berharap kepada Tuhan. Mari kita membaca Mazmur 43 ayat yang pertama. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan luput dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak salah. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah. Ia adalah sukacitaku, kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, berharaplah kepada Tuhan. Saudara, kalau Mazmur 43 ini diyakini ditulis oleh Daud. Saudara, pada waktu itu Daud sedang menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan dia. Daud menghadapi Saul, Daud menghadapi Absalom dan pengikutnya. Seolah-olah Daud terhimpit, saudara. Dia di dalam kondisi yang susah. Dia di dalam kondisi yang sulit. Ada Saul dengan pengikutnya, dan juga ada Absalom dengan pengikutnya. Karena itu di dalam bagian ini, Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bahkan di dalam bagian ini kita bisa melihat Daud berbicara dengan dirinya sendiri, saudara. Mari kita melihat di dalam ayat yang pertama. Berilah keadilan kepadaku ya Allah. Saudara, artinya bahwa Daud pada saat itu dia menerima perlakuan yang tidak adil. Karena itu saudara, dia berkata kepada Tuhan, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Kenapa saudara? Karena ketika Daud mencari keadilan di tengah-tengah manusia, tidak akan dapat. Daud tahu keadilan itu hanya ada pada Tuhan, hanya pada Allah. Karena itu saudara, dia berkata, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Bukan hanya berilah keadilan, tetapi Daud berkata, perjuangkanlah perkaraku. Perjuangkanlah perkaraku. Perkara apa saudara? Daud menghadapi orang-orang kaum yang tidak salah. Orang-orang yang selalu menjelek-jelekkan dia, selalu mencari kesalahan dia, selalu mengancam dia. Orang-orang yang tidak salah itu dihadapi oleh siapa? Oleh Daud. Karena itu Daud meminta bukan hanya berilah keadilan, tetapi Daud meminta
perjuangkanlah perkaraku ya Allah. Di dalam ayat yang pertama kita juga mengerti saudara, luputkanlah aku. Daud meminta bukan saja berilah keadilan, bukan saja perjuangkanlah perkaraku, tetapi Daud berkata, luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Saudara bayangkan Daud pada saat itu dia menghadapi kaum yang tidak saleh, orang-orang yang penipu, orang-orang yang curang, yang ingin menghakimi dia, yang ingin menghancurkan dia. Dan Daud itu tahu bahwa dia harus lari kepada Tuhan. Saudara, kepada siapa ketika saudara mendapati kehidupan saudara tidak nyaman? Banyak orang yang mungkin tidak suka dengan saudara. Bahkan mungkin saudara menerima perlakuan yang tidak adil. Mungkin orang-orang di sekitar saudara berlaku curang. Saudara menjahati saudara. Kepada siapa saudara akan lari? Larilah hanya kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Perjuangkanlah perkaraku. Dan kemudian luputkanlah aku Tuhan. Itulah doa daripada seorang Daud. Kemudian di dalam ayat yang kedua dikatakan, Daud mengakui bahwa Tuhan itu tempat pengungsiannya. Luar biasa. Seorang raja, seorang Daud, dia tetap tunduk kepada Allah. Dia berkata dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, dia tetap berkata, sebab engkau tempat pengungsianku. Keyakinan itulah yang membuat Daud dalam pergumulan apapun, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tidak pernah datang kepada manusia, tapi dia datang hanya kepada Tuhan. Saudara, hari ini kalau saudara dalam hidup bergumul, dalam keadaan yang tidak baik, saudara dalam kesulitan yang begitu besar, dalam himpitan yang besar, sakit penyakit yang terus ada mengikuti kita, bahkan ancaman-ancaman di sekitar kita, saudara, kepada siapa kita datang? Kita hanya datang kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada sukacita yang besar. Dan Daud mengatakan, saudara, mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup bergabung ya di bawah himpitan musuh? Satu pertanyaan ini saudara. Dari perasaannya Daud di dalam terhimpitnya itu, dia berkata, mengapa engkau membuang aku? Saudara, Tuhan gak pernah membuang Daud. Ya, Tuhan gak pernah membuang Daud. Tetapi inilah ungkapan perasaan Daud. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Ini adalah bagian permohonan daripada doa Daud. Dan itu gak salah, saudara. Gak salah. Tetapi yang pasti adalah Tuhan gak pernah membuang Daud. Tuhan gak pernah membuang dia. Saudara, karena itu di dalam ayat yang ketiga, Daud meminta, suruhlah terangmu dan seterusnya dan seterusnya. Daud meminta, Tuhan tolong aku. Aku sudah menerima perlakuan yang tidak adil. Sekarang Tuhan, saya meminta, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu itu datang. Supaya aku bisa bersukacita lagi, aku bisa datang ke rumah Tuhan, aku bisa datang ke bait Allah lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa-doa seperti itulah yang harus muncul di dalam diri kita. Di saat kita sedang terhimpit dalam kondisi sulit, kita datang kepada Tuhan. Dan kita minta Tuhan untuk menolong kita, menerangi kita, dan membangkitkan semangat kita lagi. Kenapa yang terjadi di dalam ayat yang kelima? Daud berbicara dengan dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Daud berbicara dengan dirinya sendiri. Daud sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Saudara, ini satu contoh yang baik. Ya, ketika di dalam pergumulan yang berat, Daud berbicara dengan dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Saudara, kemudian ditutup di dalam bagian ini. Berharaplah kepada Allah. Saudara, di dalam lingkaran persoalan yang begitu berat yang dia alami, di dalam pergumulan yang begitu berat yang dia alami, ketidakadilan, menghadapi orang-orang yang tidak saleh, menghadapi orang-orang yang curang, menghadapi penipu-penipu di samping kanan kirinya, saudara, Daud tetap punya pengharapan, yaitu dia berharap kepada Tuhan. Saudara, hari ini mungkin kita tidak seperti Daud. Kita mungkin sekarang merasakan dikepung oleh virus corona. Kepada siapa kita akan berharap? Memang betul, kita berharap kita segera divaksinasi.
Kita menerima vaksin. Dan untuk meningkatkan imun daya tahan tubuh kita. Tetapi satu hal yang saya ingatkan, tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Karena dari Dialah hidup kita. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah yang sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kepada kami. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kami tetap terus berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa teman-teman kami yang saat ini sedang berjuang melawan virus corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan menyembuhkan saudara-saudara kami. Tuhan akan menguatkan saudara-saudara kami sehingga mereka terbebas dari virus corona. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk bangsa dan negara kami, aparat pemerintah yang sekarang ini sedang berusaha untuk melakukan vaksin di berbagai tempat supaya seluruh masyarakat bisa menerima vaksin sehingga daya tahan tubuh setiap masyarakat bisa kuat melawan virus corona. Karena itu Tuhan, kami berdoa, berikan hikmat kepada pemerintah kami, berkati pemerintah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat, tetaplah tersenyum, tetaplah bahagia. Amin.